Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Najib dari kelas IFE dengan NIM 123230186. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai simulasi routing OSPF sebagai bagian dari tugas utama dari mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Desianto Budi. Untuk topologinya sendiri kurang lebihnya seperti ini. Langsung saja kita simulasikan ke dalam Cisco Packet Tracer. Pertama, kita membuat topologi sesuai dengan yang ada dalam gambar tadi.
Baik, untuk topologinya sendiri sudah jadi. Selanjutnya sebelum kita melakukan routing OSPF, kita akan melakukan pengalamatan atau memberi IP pada masing-masing device. Langsung saja kita mulai dari PC 0. Kemudian kita ke desktop, ke configuration. Untuk IP-nya sendiri kita isi 192.168.10.2. Kemudian untuk subnet masknya default. Kemudian untuk default gateway-nya itu 192.168.10.1. Untuk IP address sendiri saya isi 2 karena satu itu kita gunakan sebagai default gateway dari jaringan ini. Setelah itu kita ke router, kemudian beri alamat IP untuk jaringan ini, config, kemudian FA10, dan kita isikan dengan default gateway yang tadi, yaitu 192.168.10.1. Subnet masknya sama, jangan lupa di on kan, dan kita silang. Kalau sudah hijau seperti ini, artinya sudah tersambung atau alamat IP-nya sudah ada. Kemudian kita lanjut pada PC 1. Kita beri alamat IP yaitu 192.168.20.2. Subnet masknya sama, default gateway-nya itu 192.168.20.1. Kita silang, kita ke router, kemudian config FA0. Kita akan memberikan alamat IP pada jaringan ini, yaitu dengan default gateway yang tadi ya, yaitu 192.168.20.1. Subnetnya sama, kita on kan, silang. Selanjutnya kita ke PC pada area 3 yaitu PC 2 dengan alamat IP yaitu 192.168.30.2. Subnetnya sama dan default gateway-nya yaitu 192.168.30.1. Kita silang. Setelah itu kita pergi ke router pada area 3 ini, kemudian kita masukkan default gateway tadi pada FA0, yaitu tadi 192.168.30.1. Subnet masknya sama, kemudian jangan lupa di on kan, kita silang. Selanjutnya PC pada area 4, kita beri alamat IP dengan alamat IP yaitu 192.168.40.2. Kemudian subnet masknya itu 255.255.255.0 atau default. Kemudian untuk default gateway-nya ini kita isikan 192.168.40.1. Kita silang, kemudian kita pergi ke router, kita masukkan default IP default gateway tadi pada kabel FA00 tadi, yaitu 192.168.40.1. Subnetnya sama, jangan lupa di on kan. Oke, sudah tersambung. Kemudian kita akan memberikan alamat IP pada sambungan antar router. Kita mulai dari area 0 terlebih dahulu, area 2 terlebih dahulu, yaitu pada router 4. Kita akan sambungkan atau memberikan alamat IP dari router 4 ini ke router 1 atau router yang ada di area 2 ini, yang ada di tengah-tengah. Pertama kita beri config,
kemudian ke kabel serial 2, kita berikan alamat IP yaitu 192.168.4.1. Kemudian subnetnya sama, jangan lupa di-on kan. Kemudian kita silang. Dan kita pergi ke router 1. Kita masuk ke config serial 3. Pada kabel serial 3 kita kasih IP yaitu 192.168.4.2. Subnetnya sama, jangan lupa di-on kan. Kita silang. Nah, sudah tersambung. Kemudian kita akan sambungkan router pada area 2 ini kepada router yang ada di area 1, yaitu router utama atau router 0. Pertama kita pergi pada router 1 terlebih dahulu, kemudian config serial 2. Kita masukkan alamat IP-nya itu 192.168.1.1. Kemudian subnetnya sama, jangan lupa di-on kan, kita silang. Kemudian kita pergi ke router router pada area 0, config serial 2. Kemudian kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.2. Kemudian subnetnya sama, jangan lupa di-on kan. Nah, oke. Selanjutnya kita akan memberikan alamat IP terhadap router yang ada di area 3. Pertama kita ke router ini, kemudian config serial 2. Kita kasih alamat atau kita beri alamat IP 192.168.5.1. Subnetnya default. Kemudian jangan lupa di-on kan, kita silang. Dan pergi ke router 2 di sini. Pada serial 3 kita kasih alamat IP itu 192.168.5.2. Subnetnya sama. Kemudian kita on kan dan kita silang. Sudah. Oke, selanjutnya kita akan menyambungkan router pada area 3 ini kepada router yang ada di area 0. Pertama ke router 2 pada kabel SE2, kita beri alamat IP atau 192.168.2.1. Jangan lupa subnetnya sama, jangan lupa di-on kan dan kita silang. Dan pergi pada router yang ada di area 0 pada kabel serial 3. Sebentar. Ya, sebenarnya serial 3 kita beri alamat IP yaitu 192.168.2.2. Subnetnya sama, jangan lupa di-on kan. Nah, selanjutnya setelah menyambungkan pada area 3 ini, kita akan menyambungkan router pada area 4. Pertama kita pergi ke router 6, kemudian pada kabel serial 2 kita beri alamat IP yaitu 192.168.6.1. Kemudian subnetnya sama, jangan lupa di-on kan dan kita silang. Kemudian pada router 3 kita pergi config serial 2. Kita memasukkan alamat IP yaitu 192.168.6.2. Subnetnya sama, jangan lupa di-on, kita silang. Nah, berikutnya kita menyambungkan router pada area 4 maksud saya ke area 0. Pertama kita pergi ke router 3, kemudian pada kabel FA0 kita beri IP yaitu 192.168.2. Maaf, maksud saya 3.1. Subnetnya sama, jangan lupa di-on kan dan kita silang.
Dan kita pergi pada router yang ada di area 0, config, pada kabel fast ethernet 0, kita beri IP configuration yaitu 192.168.3.2. Subnetnya sama, kemudian kita on kan. Oke, kita sudah melakukan pengalamatan atau memberi IP pada setiap device yang ada pada jaringan ini. Selanjutnya kita akan melakukan routing, yaitu routing SPF. Kita mulai dari area 2 terlebih dahulu. Kita pergi ke routing 4, router 4 maksud saya, dan ke CLI. Sama kita close dulu. Oke, pertama kita ketik enable, kemudian configure terminal. Oke, selanjutnya yaitu router OSPF 1, dan kita masukkan jaringan yang mau kita routing. Itu dengan mengetik network 1, kemudian masukkan alamat IP jaringan yaitu memasukkan network address dari jaringan tersebut yaitu 192.168.4.0. Dan kita masukkan wildcard dari jaringan tersebut yaitu 0.0.0.255, dan ketik area 2, enter. Selanjutnya kita ketikkan juga dengan alamat IP yaitu 192.168.20. Wildcardnya masih sama, kemudian areanya juga masih sama, area 2, enter. Dan kita bisa exit. Oke, setelah itu kita lakukan routing SPF pada router kedua di area 2. Kita pergi ke CLI, kita exit dulu. Oke, langsung saja kita ketik configure terminal atau bisa conft router OSPF 1 network 192.1. Pertama kita masukkan network address dari jaringan yang tadi ya, yaitu 192.168.4.0. Wildcardnya 0.0.0.255. Areanya area 2. Kita enter. Selanjutnya kita langsung menyambungkan dari router ini, router pada area 2 ini, kita langsung routing ke router yang ada di area 0, yaitu dengan langsung menambahkan network address dari jaringan tadi yaitu 192.168.1.0, kemudian wildcardnya 000, areanya adalah area 0, dan kita enter, dan kita exit. Oke. Setelah itu kita pergi ke router yang ada di area 0 ini. Kita ke CLI. Maaf, maksud saya kita ke router yang ada di area 3.
dan pergi ke CLI, kita akan melakukan routing terhadap router yang ada di area 3 ini. Pertama ke router 5 dan ke CLI kita exit dulu dan SPF 1 dan kita masukkan network address-nya seperti biasa, yaitu network 168.5.0 wildcard-nya 0.0.0.255 area 3. Kita enter dan sekali lagi dengan network address 192.168.30.0 enter. Oke. Selanjutnya kita pergi ke router 2, kemudian kita CLI, kita exit terlebih dahulu router SPF 1, kemudian kita masukkan networknya, yaitu 192.168.5.0 wildcard-nya 0.0.0.255 dan area 3. Enter dan kita masukkan network address dari network address dari jaringan yang menuju ke router yang ada di area 0. Jadi kita sekalian melakukan routing SPF kepada dari router yang ada di area 2 ini ke area 0, yaitu jaringannya adalah network 192.168.2.0 dan wildcard-nya 0.0.0.255 area 0. Kita enter. Oke, sip. Selanjutnya kita akan melakukan routing OSPF dari area 4, router yang ada di area 4, kemudian sekalian melakukan routing SPF dari area 4 ke area 0. Pertama kita masuk ke router 6, kemudian CLI. Kita keluarkan dulu router SPF 1, network 192.168.6.0. Oke, wildcard-nya 0.0.0.255 area 4. Bentar. Kemudian kita juga masukkan network address 192.168.40.0. Oke, selanjutnya kita pergi ke router 3 di sini. Kemudian CLI kita keluarkan dulu router SPF 1. Kita masukkan network address yang tadi adalah 192.168.6.0. Wildcard-nya 0.0.0.255 area 4. Maaf.
Oke, selanjutnya kita tulis IP address, network address maksud saya, dari sambungan ke router yang ada di area 0, yaitu 192.168.3.0, wildcard-nya sama. Kemudian untuk areanya sendiri yaitu area 0. Enter. Sudah. Kemudian kita exit. Jangan lupa buat write agar tersimpan ya. Kita silang. Nah, selanjutnya kita akan lakukan routing OSPF di router yang berada di area 0, yaitu menyambungkan semua router yang tadi sudah kita sambungkan. Oke. Kita pergi gini, CLI, kemudian kita keluarkan terlebih dahulu router OSPF 1, dan kita masukkan network yaitu 192.168.10.0, wildcard-nya 000.255, area 0. Ini untuk menyambungkan ke PC ya. Oh maaf, typo. Enter, kemudian 1, enter lagi, kemudian sebentar, network 2, enter lagi, kemudian network yang 3, enter, exit. Oke. Oke, kita coba pin terlebih dahulu. Successful ya. Kita coba dari area 0 ke area 3. Sukses. Sukses. Jadi untuk routing OSPF-nya sendiri sudah berjalan ya. Artinya semua jaringan ini sudah tersambung. Kita coba dari area 0, area 2 ke area 3. Successful. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.